Malam selalu turun pelan di kampung Cempaka. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, seperti kunang-kunang yang lelah. Dari musola kecil di ujung gang, azan Isya berkumandang. Suaranya tipis, tetapi menenangkan. Setelah itu, suara kehidupan berubah menjadi lebih pelan televisi yang dikecilkan volumenya. Sendok beradu dengan piring enamel, dan sesekali batuk orang tua yang terdengar dari balik jendela. Pak Muji mendorong gerobak nasi gorengnya, menyusuri gang sempit yang hanya cukup dilalui. Satu motor. Roda gerobaknya berbunyi, berderit setiap melewati batu yang tidak rata. Di atasnya, lampu minyak kecil bergoyang, mengikuti langkahnya. Asap dari wajan yang belum dinyalakan bercampur dengan udara malam yang lembab. Nasi goreng, nasi goreng, serunya pelan, tidak terlalu keras, seolah takut mengganggu orang yang sudah ingin tidur. Dulu, sebelum banyak warung baru berdiri di pinggir jalan raya, suara itu sering disambut anak-anak kecil yang berlari membawa piring dari rumah. Sekarang, hanya beberapa pintu yang terbuka. Selebihnya, memilih memesan lewat aplikasi dari warung yang katanya lebih modern. Pak Muji berhenti di depan rumah Pak RT. Ia biasa mendapatkan 2 bungkus di sana, tapi malam itu hanya lampu teras yang menyala. Tidak ada orang keluar. Ia menunggu sebentar, lalu melanjutkan langkahnya. Di pos ronda, 3 lelaki sedang bermain kartu. Asap rokok mengepul, bercampur bau kopi hitam yang pahit. "Sepiji?" tanya salah satu dari mereka tanpa menoleh. Pak Muji tersenyum tipis. "Lumayan, Pak." Jawaban yang selalu sama. Ia sudah hafal bagaimana caranya terdengar baik-baik saja. Padahal, sejak siang, pikirannya penuh oleh angka-angka, uang koperasi yang jatuh tempo, seragam sekolah anaknya yang harus diganti karena sudah kekecilan, tabungan yang semakin tipis, seperti rambut di sisir tua miliknya. Ia melanjutkan mendorong gerobak ke ujung kampung. Di sana, jalan sedikit lebih gelap karena lampu jalan mati sejak bulan lalu. Hanya cahaya bulan yang setengah tertutup awan. Di rumahnya yang sederhana, istrinya, Bu Rini, sedang melipat pakaian di ruang depan. Rumah itu kecil, dindingnya masih setengah tembok, setengah papan. Suara televisi tetangga terdengar jelas menembus dinding tipis. "Belum laku banyak?" tanya Bu Rini ketika Pak Muji masuk membawa 2 bungkus nasi goreng sisa. Pak Muji menggeleng pelan. "Nanti juga ramai lagi." Bu Rini tidak membantah. Ia hanya mengambil piring dan membagi nasi goreng itu menjadi 3 bagian. Untuk mereka berdua dan untuk Sinta, anak perempuan mereka yang duduk di kelas 5 SD. Sinta keluar dari kamar sambil mengucek mata. Rambutnya panjang dan hitam, terurai sampai punggung. "Ayah capek?" tanyanya pelan. Pak Muji tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Enggak, ayah cuma kurang pembeli." Kalimat itu terdengar ringan, tetapi dadanya terasa berat. Ia teringat siang tadi ketika petugas koperasi datang menagih. Nada bicaranya halus, tapi jelas mengandung peringatan. Kalau bulan ini belum bisa bayar, nanti kami bicarakan lagi ya Pak Muji, katanya. Kalimat yang sederhana, tetapi cukup membuatnya tidak bisa tidur siang. Setelah makan, Pak Muji duduk sendirian di depan rumah. Angin malam membawa bau tanah dan suara daun pisang yang bergesekan. Di kejauhan, terdengar anjing menggonggong panjang, lalu sunyi lagi. Ia memandangi gerobaknya yang diparkir di samping rumah. Catnya mulai pudar. Tulisan nasi goreng Pak Muji sudah tidak secerah dulu. Dulu ia bangga sekali ketika pertama kali membuat gerobak itu dengan uang pinjaman dari saudaranya. Ia merasa sedang membangun masa depan. Sekarang, ia hanya merasa sedang bertahan. Dari dalam rumah, terdengar Bu Rini membaca doa sebelum tidur. Suaranya pelan dan teratur. Pak Muji menunduk. Ia ikut mengamini dalam hati, tetapi pikirannya tetap gelisah.
Beberapa hari terakhir, ia sering mendengar kabar tentang warung baru di jalan raya. Katanya selalu ramai. Bahkan sebelum maghrib, sudah antre. Ia pernah lewat sekali. Lampunya terang sekali. Meja-mejanya penuh. Ia membandingkan itu dengan gerobaknya yang sepi. Berdiri sendiri di ujung gang. Kurang apa ya? Gumamnya pelan. Ia merasa sudah bekerja keras. Bangun pagi, belanja bahan, siang menyiapkan bumbu, malam keliling, sampai hampir tengah malam. Ia tidak pernah mengurangi takaran, tidak pernah menaikkan harga sembarangan. Tapi rezeki terasa seperti menjauh. Sedikit demi sedikit, angin tiba-tiba berembus lebih dingin. Lampu rumahnya berkedip sebentar, lalu menyala lagi. Pak Muji menoleh ke arah ujung gang yang gelap. Entah kenapa, malam itu terasa lebih panjang. Ia teringat perkataan seorang tetangga beberapa waktu lalu saat mereka duduk selepas pengajian. Kadang, orang itu bukan kurang usaha, Ji. Cuman kurang penariknya, kata lelaki itu setengah bercanda. Pak Muji waktu itu hanya tertawa. Ia tidak suka pembicaraan yang mengarah ke hal-hal aneh. Ia percaya rezeki datang dari kerja dan doa. Namun malam ini, ketika suara jangkrik terdengar lebih nyaring dan pikirannya tidak mau tenang, kalimat itu kembali terngiang. Ia berdiri dan mendorong gerobaknya sedikit, memastikan rodanya terkunci. Saat tangannya menyentuh pegangan kayu, ia merasa kayu itu lebih dingin dari biasanya. Ia menggelang, mencoba mengusir pikiran yang tidak-tidak. Besok harus lebih semangat, katanya pada diri sendiri. Di dalam kamar, Sinta sudah tertidur. Rambutnya terurai di atas bantal seperti bayangan hitam di bawah cahaya lampu kecil. Bu Rini mematikan lampu ruang depan. Pak Muji masuk terakhir. Sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh lagi ke arah ujung gang yang gelap. Untuk sesaat, ia merasa seperti ada yang berdiri jauh di sana. Tidak bergerak. Ia memicingkan mata. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon dan tiang listrik. Pak Muji menutup pintu perlahan. Malam kembali sunyi, tetapi di dalam dadanya, sesuatu mulai bergerak, bukan ketakutan, melainkan keinginan sederhana seorang ayah agar dapurnya tetap mengepul, agar anaknya bisa sekolah dengan tenang, agar namanya tidak lagi disebut dengan nada kasihan. Ia belum tahu bahwa keinginan yang tumbuh dalam diam seringkali lebih berbahaya daripada rasa takut itu sendiri. Hujan turun sejak sore. Tidak deras, tetapi cukup lama untuk membuat jalanan kampung basah dan lengket. Tanah di tepi gang berubah menjadi lumpur tipis yang melekat di roda gerobak. Pak Muji sebenarnya ingin libur malam itu. Badannya terasa pegal, pikirannya lebih lelah lagi. Namun beras di karung tinggal sedikit. Ia tidak punya pilihan selain tetap berjualan. Ia mengenakan jaket tipis yang sudah kusam, lalu mendorong gerobaknya keluar. Bu Rini sempat menahannya. Hujan begini apa ada yang beli? Kalau nggak keluar lebih nggak ada lagi, jawabnya pelan. Langit gelap tanpa bintang. Lampu-lampu rumah memantul di genangan air, seperti bayangan yang goyah. Suara azan maghrib tadi terasa lebih sendu dari biasanya, tenggelam oleh gemericik hujan di atap seng. Pak Muji menyusuri gang seperti biasa. Ia berhenti di beberapa rumah, tetapi hanya satu yang membeli. Seorang ibu muda yang buru-buru menutup pintu setelah menerima bungkusannya. Hujan semakin halus, berubah menjadi gerimis titis. Udara dingin merayap sampai ke tulang. Pak Muji menimbang-nimbang untuk pulang lebih cepat. Tetapi sebelum berbelok ke arah rumah, ia memutuskan melewati jalan memutar yang jarang ia lewati saat malam. Di ujung jalan itu berdiri pohon beringin tua. Akar-akarnya menggantung seperti tirai kusut. Warga kampung jarang lewat sana jika tidak terpaksa. Katanya tempat itu terlalu sepi. Terlalu lama tidak disentuh cahaya. Pak Muji berhenti sejenak di bawah beringin untuk berteduh. Daunnya yang lebat cukup menahan gerimis. Ia menghela nafas panjang. Sepi sekali, gumamnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Tidak terburu-buru.
seperti orang yang sudah tahu tujuannya. Pak Muji menoleh. Seorang lelaki tua berdiri beberapa langkah darinya. Bersarung hitam, berpeci, wajahnya samar dalam cahaya lampu minyak gerobak. Hujan seperti tidak benar-benar menyentuh tubuhnya. "Masih jualan, Pak?" Suara lelaki itu tenang, hampir datar. "Iya," jawab Pak Muji singkat. "Mau pesan?" Lelaki itu mendekat sedikit. Matanya tampak redup, tetapi tajam. "Bukan mau pesan, mau bantu." Pak Muji mengernyit. "Bantu apa, Pak?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Rezeki." Kata itu membuat Pak Muji diam. "Rezeki Bapak saret ya?" lanjut lelaki itu pelan. "Padahal kerja keras, bangun pagi, pulang malam." Pak Muji merasakan tengkuknya dingin. Ia tidak pernah melihat lelaki ini sebelumnya. Tetapi cara bicaranya seperti sudah mengenalnya lama. "Semua orang juga begitu, Pak," jawabnya hati-hati. Lelaki itu mengangguk pelan. Lalu dari dalam lipatan sarungnya, ia mengeluarkan sesuatu. Sehelai rambut panjang. Hitam pekat, lebih panjang dari rambut perempuan dewasa. Rambut itu tampak basah, meski tidak ada air menetes. "Ini penarik," katanya. "Rambut pelaris." Pak Muji hampir tertawa, tetapi suaranya tertahan. Ia merasa tidak sopan. "Saya nggak begitu, Pak." "Bukan santet, bukan mencelakai orang." Lelaki itu menyela dengan nada tetap tenang. "Hanya menarik yang seharusnya datang." Angin berembus pelan. Akar-akar beringin bergoyang sedikit, seperti mendengar percakapan mereka. "Apa syaratnya?" tanya Pak Muji. Sebelum ia sempat berpikir kenapa ia bertanya. Lelaki tua itu menatapnya lebih dalam. "Masukkan rambut ini ke minyak pertama saat mulai masak. Jangan ditanya dari mana asalnya. Jangan dihitung rambut yang rontok setelahnya. Dan," ia berhenti sejenak, "jangan pernah menolak pembeli pertama setiap malam." Pak Muji terdiam. "Itu saja?" "Untuk awal ya." Suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. Suara hujan seperti menjauh. Bahkan jangkrik pun tidak terdengar. "Kalau saya nggak mau?" Lelaki itu tersenyum lagi. "Tidak apa-apa. Rezeki tetap jalan. Hanya saja, mungkin lebih lambat." Kalimat itu sederhana, tetapi seperti menekan sesuatu di dada Pak Muji. Ia teringat wajah Sinta saat mengatakan ingin ikut les, agar bisa masuk sekolah favorit. Ia teringat tatapan Bu Rini saat menghitung uang belanja dengan alis berkerut. Ia tidak menjawab. Tangannya gemetar tipis saat lelaki itu meletakkan rambut panjang itu di atas gerobak, tepat di samping wajan. "Ini penarik," katanya. "Rambut pelaris." Pak Muji hampir tertawa, tetapi suaranya tertahan. Ia merasa tidak sopan. "Saya nggak begitu, Pak." "Bukan santet, bukan mencelakai orang." Lelaki itu menyela dengan nada tetap tenang. "Hanya menarik yang seharusnya datang." Angin berembus pelan. Akar-akar beringin bergoyang sedikit, seperti mendengar percakapan mereka. "Apa syaratnya?" tanya Pak Muji. Sebelum ia sempat berpikir kenapa ia bertanya. Lelaki tua itu menatapnya lebih dalam. "Masukkan rambut ini ke minyak pertama saat mulai masak. Jangan ditanya dari mana asalnya. Jangan dihitung rambut yang rontok setelahnya." Dan ia berhenti sejenak. "Jangan pernah menolak pembeli pertama setiap malam." Pak Muji terdiam. "Itu saja?" "Untuk awal ya." Suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. Suara hujan seperti menjauh. Bahkan jangkrik pun tidak terdengar. "Kalau saya nggak mau?" Lelaki itu tersenyum lagi. "Tidak apa-apa. Rezeki tetap jalan. Hanya saja, mungkin lebih lambat." Kalimat itu sederhana, tetapi seperti menekan sesuatu di dada Pak Muji. Ia teringat wajah Sinta saat mengatakan ingin ikut les, agar bisa masuk sekolah favorit.
Ia teringat tatapan Bu Rini saat menghitung uang belanja dengan alis berkerut. Ia tidak menjawab. Tangannya gemetar tipis saat lelaki itu meletakkan rambut panjang itu di atas gerobak, tepat di samping wajan. "Ini penarik," katanya. "Rambut pelaris." Pak Muji hampir tertawa, tetapi suaranya tertahan. "Saya nggak begitu, Pak. Bukan santet, bukan mencelakai orang." Lelaki itu menyela dengan nada tetap tenang. Angin berembus pelan. Akar-akar beringin bergoyang sedikit, seperti mendengar percakapan mereka. "Apa syaratnya?" tanya Pak Muji. Sebelum ia sempat berpikir kenapa ia bertanya. Lelaki tua itu menatapnya lebih dalam. "Masukkan rambut ini ke minyak pertama saat mulai masak. Jangan ditanya dari mana asalnya. Jangan dihitung rambut yang rontok setelahnya. Dan," ia berhenti sejenak, "jangan pernah menolak pembeli pertama setiap malam." Pak Muji terdiam. "Itu saja?" "Untuk awal ya." Suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. Suara hujan seperti menjauh. Bahkan jangkrik pun tidak terdengar. "Kalau saya nggak mau." Sejak pagi, pikiran Pak Muji tidak benar-benar tenang. Ia tetap pergi ke pasar seperti biasa, membeli beras, telur, sawi, dan ayam suwir. Menawar harga dengan suara pelan. Sesekali ia terdiam lebih lama dari biasanya, membuat pedagang lain menatapnya heran. Rambut itu masih ada di dalam laci dapur. Ia tidak menceritakan apapun kepada Bu Rini. Setiap kali hendak membuka mulut, ia merasa kalimatnya akan terdengar bodoh. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ia sedang mempertimbangkan memasukkan sehelai rambut asing ke dalam minyak gorengnya? Sepanjang siang, rumah terasa biasa saja. Sinta berangkat sekolah. Bu Rini menjemur pakaian. Angin berembus pelan, membawa suara ibu-ibu yang berbincang di ujung gang. Namun setiap kali Pak Muji melintas di dapur, pandangannya seperti tertarik ke arah laci kecil itu. Menjelang maghrib, langit berubah jingga pucat. Azan berkumandang, menggema lembut di antara rumah-rumah sempit. Pak Muji ikut sholat di musola seperti biasa. Ia menunduk lebih lama saat sujud. "Kalau ini salah, jauhkan," bisiknya dalam hati. Tetapi ketika ia pulang dan mulai menyiapkan bahan-bahan di gerobak, pikirannya kembali pada angka-angka. Utang, biaya sekolah, kebutuhan dapur. Ia membuka laci. Rambut itu masih di sana. Tidak kusut, tidak berubah. Hanya terbaing seperti menunggu. Tangannya gemetar tipis saat mengambilnya. Dingin. Lebih dingin dari udara sore. Cuma sekali. Gumamnya pelan. Kalau nggak ada apa-apa, berhenti. Ia tidak melakukannya di luar. Ia mendorong gerobak sedikit menjauh dari rumah, ke sisi gang yang lebih sepi. Lampu minyak dinyalakan. Cahayanya kecil dan bergetar. Malam mulai turun perlahan. Suara televisi tetangga terdengar samar. Anak-anak yang tadi bermain sudah masuk ke rumah masing-masing. Pak Muji menuangkan minyak ke dalam wajan. Tangannya terasa berat. Ia menyalakan kompor. Api biru kecil menyala dan minyak mulai menghangat. Ia memandangi rambut itu beberapa detik. Lalu, dengan satu gerakan cepat, ia menjatuhkannya ke dalam minyak. Desis panjang terdengar. Bukan desis biasa seperti saat bawang masuk ke minyak panas. Suaranya lebih panjang, lebih tipis, seperti napas yang dilepaskan perlahan. Pak Muji membeku. Minyak bergetar kecil. Rambut itu tidak langsung tenggelam. Ia melayang sebentar di permukaan, seperti menolak masuk, lalu perlahan menghilang. Bau yang muncul bukan bau terbakar. Lebih seperti bau hangat yang sulit dijelaskan. Tidak amis, tidak wangi, hanya berbeda. Jantung Pak Muji berdetak keras. "Sudah," bisiknya. "Sudah selesai." Ia menambahkan bawang putih dan merah seperti biasa. Suara tumisan kembali terdengar normal. Ia mencoba menganggap semuanya biasa saja. Malam itu, ia mulai berjualan lebih awal dari biasanya. Belum lama ia berdiri di ujung gang, seorang ibu keluar membawa piring. "2 bungkus ya, Pak?" katanya. Pak Muji mengangguk. Ia memasak dengan gerakan cepat. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda. Lalu datang satu lagi, seorang pemuda yang jarang membeli. Lalu 2 anak kos dari gang sebelah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, nasi di dalam termosnya hampir habis setengah. Biasanya pada jam segitu ia baru menjual 2 atau 3 porsi. Ia mencoba tetap tenang. Mungkin kebetulan, pikirnya. Namun pembeli terus berdatangan.
Bahkan seorang bapak yang biasanya membeli di warung depan jalan raya, malam itu memilih berhenti di gerobaknya. Lagi pengen yang keliling, katanya ringan. Pak Muji hanya tersenyum, tetapi telapak tangannya berkeringat. Setiap kali ia mengaduk nasi di wajan, ia teringat desis panjang tadi. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik cahaya lampu minyak. Sekitar pukul 10 malam, termos nasinya benar-benar kosong. Kosong. Ia berdiri diam beberapa detik, menatap dasar termos yang jarang sekali terlihat sebelum tengah malam. Beberapa pembeli masih berdatangan, tetapi ia hanya bisa meminta maaf. Besok lagi ya Pak, habis. Ia mendorong gerobak pulang dengan langkah yang berbeda, lebih ringan. Tetapi bukan hanya karena beban dagangan yang habis. Di rumah, Bu Rini tampak terkejut. Cepat sekali pulangnya. Habis, jawab Pak Muji pendek. Habis, Bu Rini mengulang, hampir tidak percaya. Ia mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat wajah istrinya benar-benar tersenyum lega. Malam itu mereka makan tanpa membagi nasi sisa. Tidak ada yang perlu dihangatkan ulang, tidak ada yang perlu disimpan untuk besok. Namun ketika Pak Muji masuk ke kamar dan melepas bajunya, ia melihat beberapa helai rambut di bahunya. Ia menyentuh kepalanya. Tidak terasa berbeda. Biasa, katanya pada diri sendiri. Rambut rontok itu biasa. Ia pergi ke kamar mandi kecil di belakang. Di bawah cahaya lampu kuning, ia menyisir rambutnya perlahan. Beberapa helai jatuh ke lantai. Lebih banyak dari biasanya. Ia terdiam. Ingin sekali ia menghitungnya. 1, 2, 3. Tetapi ia teringat syarat itu. Jangan dihitung. Tangannya gemetar. Ia segera membuang rambut-rambut itu ke lubang pembuangan tanpa melihat lagi. Saat kembali ke kamar, Sinta sudah tertidur pulas. Rambutnya terurai di atas bantal. Pak Muji berdiri sebentar memandangi anaknya. Angin malam berembus masuk melalui jendela kecil. Tirai tipis bergerak pelan. Di luar, suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Pak Muji berbaring, tetapi matanya tetap terbuka lama. Dagangan habis. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Seharusnya ia merasa senang sepenuhnya. Tetapi di sela rasa lega itu, ada sesuatu yang tipis dan dingin menyelip. Seperti sehelai rambut yang tidak terlihat, perlahan melilit pikirannya. Malam berikutnya, Pak Muji menambah takaran beras. Biasanya ia hanya membawa 2 liter nasi matang. Kali ini ia memasak hampir 3 liter. Bu Rini sempat bertanya, "Yakin habis?" Pak Muji mengangguk singkat. "Coba saja." Ia tidak menyebut soal rambut, tidak menyebut soal desis panjang di minyak panas. Ia hanya ingin memastikan apakah malam kemarin benar-benar kebetulan atau bukan. Menjelang maghrib, ia kembali membuka laci kecil di dapur. Tidak ada apa-apa di sana. Rambut itu sudah menyatu dengan minyak pertama semalam. Namun, entah kenapa, saat menuangkan minyak baru ke dalam botol plastik untuk dibawa ke gerobak, ia merasa seperti sedang diawasi. Ia menoleh ke arah pintu dapur. Kosong. Hanya kain lap yang tergantung dan suara sendok beradu dari rumah tetangga. Ia menggeleng pelan dan mendorong gerobak keluar. Malam itu udara lebih hangat, tidak hujan. Lampu-lampu rumah menyala terang. Di pos ronda, suara tawa terdengar lebih ramai. Belum 15 menit ia berhenti di ujung gang, pembeli pertama datang. Seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Wajahnya biasa saja. Tidak pucat, tidak aneh. "1 Pak, pedas sedikit?" Pak Muji mengangguk. Tangannya bergerak cepat dan lancar. Ia menunggu sesuatu terasa berbeda. Tetapi tidak ada. Minyak mendesih seperti biasa saat bawang masuk. Api kompor menyala stabil. Lalu pembeli kedua datang. Seorang ibu yang jarang membeli. Kemudian seorang anak muda yang baru pulang kerja. Dalam 1 jam, termos nasinya sudah berkurang hampir setengah. Pak Muji mulai merasakan sesuatu yang lain. Bukan ketakutan, bukan juga euforia. Lebih seperti keyakinan yang tumbuh pelan-pelan. Ia tidak perlu berteriak lebih keras. Tidak perlu berkeliling jauh. Orang-orang seperti datang sendiri. Bahkan ketika ia berpindah ke gang sebelah, yang biasanya sepi, ada 2 orang sudah menunggu. "Dari tadi nyariin," kata salah satu dari mereka. Pak Muji tersenyum. Tetapi senyumnya terasa kaku. Malam itu nasi kembali habis sebelum pukul 11. Ia berdiri memandangi termos kosong dengan perasaan campur aduk. Di rumah, Bu Rini mulai terlihat lebih ringan. Ia bahkan menyebut kemungkinan menabung sedikit demi sedikit. Kalau begini terus, mungkin bisa nyewa kios kecil di depan jalan raya. Katanya penuh harap. Kata-kata itu seperti membuka pintu baru di kepala Pak Muji. Kios. Bukan lagi keliling gang sempit. Bukan lagi mendorong gerobak di jalan becek. Ia mengangguk pelan. Iya, mungkin. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama.
Dagangan selalu habis. Bahkan ketika ia menambah takaran lagi. Beberapa pelanggan dari luar kampung mulai datang. Ada yang tahu dari cerita mulut ke mulut. Ada yang kebetulan lewat. Rasanya seperti arus yang mengalir deras, tanpa perlu dipanggil. Namun setiap pagi, rambut disisirnya semakin banyak. Awalnya hanya beberapa helai tambahan. Ia masih bisa menganggapnya biasa. Tetapi di hari kelima, saat menyisir setelah mandi, rambut yang tertinggal disisir terasa lebih tebal. Ia menatapnya lama. Jangan dihitung. Ia menutup mata sejenak, lalu membuangnya ke tempat sampah tanpa melihat lagi. Di kamar, Bu Rini mulai terlihat lebih ringan. Ia bahkan menyebut kemungkinan menabung sedikit demi sedikit. Kalau begini terus, mungkin bisa nyewa kios kecil di depan jalan raya. Katanya penuh harap. Kata-kata itu seperti membuka pintu baru di kepala Pak Muji. Kios. Bukan lagi keliling gang sumpit. Bukan lagi mendorong gerobak di jalan becek. Ia mengangguk pelan. Iya. Mungkin. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Dagangan selalu habis. Bahkan ketika ia menambah takaran lagi. Beberapa pelanggan dari luar kampung mulai datang. Ada yang tahu dari cerita mulut ke mulut. Ada yang kebetulan lewat. Rasanya seperti arus yang mengalir deras. Tanpa perlu dipanggil. Namun setiap pagi, rambut disisirnya semakin banyak. Awalnya hanya beberapa helai tambahan. Ia masih bisa menganggapnya biasa. Tetapi di hari kelima, saat menyisir setelah mandi, rambut yang tertinggal disisir terasa lebih tebal. Ia menatapnya lama. Jangan dihitung. Ia menutup mata sejenak, lalu membuangnya ke tempat sampah tanpa melihat lagi. Di kamar, Bu Rini mulai terlihat lebih ringan. Rambutmu kok rontok terus? Tanyanya suatu pagi. Biasa. Mungkin kurang tidur. Jawab Pak Muji cepat. Ia menghindari cermin lebih sering dari biasanya. Suatu malam, saat ia sedang melayani pembeli, angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Lampu minyak di gerobaknya bergoyang liar, hampir padam. Namun api kompor tetap stabil. Bahkan terlalu stabil. Seperti tidak terpengaruh angin sama sekali. Pak Muji merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh sekilas ke belakang. Gang itu kosong. Hanya bayangan tembok dan jemuran pakaian yang bergerak pelan. Tetapi ada perasaan aneh. Seperti ada mata yang mengamati dari jarak yang tidak bisa ia tentukan. Ia kembali fokus memasak. Suara wajan beradu dengan spatula terdengar lebih nyaring di telinganya. Desis minyak terdengar lebih panjang dari biasanya. Sekilas, ia merasa suara itu seperti bisikan yang terputus-putus. Ia mempercepat gerakan tangannya. Malam-malam berikutnya, pembeli pertama selalu datang cepat. Tidak pernah terlambat. Seolah-olah ada urutan yang sudah diatur. Dan Pak Muji tidak pernah menolak. Sekali waktu, ketika ia merasa sangat lelah, ia sempat berharap tidak ada pembeli pertama malam itu. Ia ingin duduk sebentar sebelum mulai memasak. Namun belum 5 menit ia berhenti, seseorang sudah berdiri di depannya. "Satu, Pak." Nada suaranya biasa saja. Tetapi Pak Muji merasa tidak bisa menunda. Ia segera menyalakan kompor. Beberapa hari kemudian, uang yang terkumpul sudah cukup untuk membayar sebagian utang koperasi. Petugas yang datang terlihat lebih ramai dari sebelumnya. "Alhamdulillah lancar ya Pak Muji," katanya. Pak Muji hanya tersenyum. Di dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Bahwa rambut itu hanya kebetulan. Bahwa mungkin memang waktunya saja rezeki datang. Namun setiap kali menyisir rambut dan melihat jumlah yang rontok semakin banyak, keyakinan itu terasa goyah. Suatu pagi, saat sinar matahari masuk melalui celah jendela, ia berdiri lebih lama di depan cermin kecil. Ia menyibakkan rambutnya. Kulit kepalanya mulai terlihat lebih jelas di beberapa bagian. Tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuat dadanya terasa kosong. Ia menarik napas panjang. Sebentar lagi bisa sewa kios. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Sebentar lagi selesai. Di luar rumah, terdengar suara ibu-ibu bercakap-cakap. Sejak dagangannya laris, Pak Muji beda ya? Iya, kok cepat sekali berubahnya. Kalimat-kalimat itu terpotong oleh suara sepeda motor yang lewat. Pak Muji pura-pura tidak mendengar. Malam itu, ketika ia menutup gerobak setelah dagangan kembali habis, ia melihat sesuatu di dasar wajan. Sehelai rambut. Panjang. Hitam pekat. Ia yakin itu bukan sisa dari dirinya malam itu. Ia belum menyisir setelah mandi sore. Rambut itu tergeletak di minyak tipis yang tersisa. Tidak hangus. Tidak rusak.
hanya terbaring seperti awal mula semuanya. Tangan Pak Muji terasa dingin saat ia memungutnya. Angin malam berhenti mendadak. Gang terasa terlalu sunyi. Ia berdiri lama, memegang rambut itu. Dengan perasaan yang tidak bisa lagi ia sebut sebagai kebetulan. Rezekinya memang mengalir deras. Tetapi sesuatu yang lain juga mulai bergerak. Pelan dan pasti. Dan ia belum tahu apakah ia sedang mengendalikan arus itu, atau justru sedang terseret lebih jauh. Kabar tentang larisnya nasi goreng Pak Muji menyebar lebih cepat daripada asap wajan yang mengepul setiap malam. Di warung sembako Bunarti, namanya mulai sering disebut. Di pos ronda, ia tidak lagi ditanya, "Sepi Ji?" melainkan, "Sekarang susah ditemuin ya, cepat habis terus." Pak Muji hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Senyum yang sama, tetapi kini terasa lebih berat. 2 minggu setelah malam pertama minyak itu mendesis panjang, ia benar-benar menyewa kios kecil di pinggir jalan raya. Tidak besar, hanya cukup untuk 2 meja lipat dan 6 kursi plastik. Namun baginya, itu lompatan besar. Bu Rini tampak bangga saat membantu membersihkan kios di hari pertama. "Siapa sangka, dari keliling bisa punya tempat sendiri," katanya pelan. Pak Muji mengangguk, dadanya hangat. Untuk sesaat, ia merasa semua kecemasan terbayar lunas. Namun, kampung tidak pernah benar-benar diam. Suatu sore, saat Bu Rini menghadiri pengajian rutin di rumah Bu RT, obrolan yang awalnya tentang harga beras perlahan berbelok. "Sekarang banyak orang sukses mendadak," kata seseorang sambil tertawa kecil. "Iya, asal jangan pakai jalan belakang saja, timpal yang lain." Tawa kecil menyusul. Tidak keras, tapi cukup jelas. Bu Rini diam. Ia tidak merasa itu langsung ditujukan pada siapapun. Tetapi namanya dan Pak Muji disebut beberapa menit kemudian. "Si Muji itu sekarang kiosnya terang sekali ya, sampai ke rumah saya cahayanya kelihatan." "Iya, padahal listrik di rumah saya sempat turun 2 kali minggu ini." "Ah, mungkin kebetulan, ada yang mencoba menengahi." "Ya, semoga saja." Kalimat terakhir diucapkan dengan nada yang sulit ditebak, antara doa dan curiga. Saat Bu Rini pulang dan menceritakan sepintas obrolan itu, Pak Muji hanya tertawa kecil. "Orang kalau lihat yang berubah pasti ngomong," katanya. Namun malam itu, saat ia membuka kios dan menyalakan lampu neon baru yang tergantung di atas etalase, ia menyadari sesuatu. Cahaya kiosnya memang tampak lebih terang dibanding bangunan lain di sekitarnya, padahal dayanya sama. Ia berdiri sebentar, memandangi cahaya itu yang memantul di kaca etalase. Pantulannya terlihat sedikit bergetar, seolah ada bayangan lain yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Kosong. Hanya suara kendaraan lewat dan debu tipis yang terbawa angin malam. Pembeli berdatangan seperti biasa, bahkan lebih ramai. Beberapa duduk makan di tempat, memuji rasanya. "Sekarang makin enak, Pak," kata seorang sopir ojek online. Pak Muji tersenyum, tetapi di dalam hatinya, kalimat itu terasa seperti pertanyaan. Makin enak karena apa? Minyak pertama, rambut, jangan dihitung, jangan menolak pembeli pertama. Ia belum pernah melanggar satupun, dan pembeli pertama selalu datang tepat waktu. Malam itu, pembeli pertama adalah seorang lelaki paruh baya yang tidak banyak bicara. Ia duduk di kursi paling ujung, memesan 1 porsi dan makan dengan kepala sedikit menunduk. Setelah selesai, ia pergi tanpa suara tambahan. Pak Muji memperhatikannya sampai sosok itu hilang dalam gelap. Sekitar pukul 11, ketika kios hampir tutup, listrik di rumah sebelah tiba-tiba padam, gelap total. Beberapa orang berseru kecil. Namun lampu di kios Pak Muji tetap menyala terang, terlalu terang. Ia mendongak ke arah lampu, tidak berkedip, tidak meredup. Seorang pelanggan bercanda, "Wah, kios Pak Muji kuat sekali listriknya." Pak Muji tertawa kaku. Setelah semua pulang, ia berdiri sendirian di dalam kios. Rolling door belum ia turunkan. Angin malam masuk pelan membawa bau aspal dan bensin. Tiba-tiba ia mendengar suara tipis, seperti gesekan halus. Ia menoleh ke arah dapur kecil di belakang kios. Sunyi. Ia melangkah pelan, mendekat ke arah wajan yang sudah ia cuci bersih. Tidak ada apa-apa di sana. Namun saat ia membuka laci tempat menyimpan uang, ia membeku. Di antara lembaran uang ribuan dan receh koin, ada beberapa helai rambut panjang. Hitam, lebih panjang dari rambutnya sendiri. Tangannya terasa kaku. Ia menyentuh rambut itu dengan ujung jari. Dingin. Ia menarik napas cepat dan menutup laci kembali. "Cuma terbawa angin," bisiknya. Tetapi kiosnya tertutup rapat. Tidak ada celah besar untuk angin masuk begitu saja.
Di kampung, kabar lain mulai beredar. Anak Bu Sari, yang rumahnya hanya 3 pintu dari rumah Pak Muji, jatuh sakit. Demam tinggi selama 3 hari tanpa sebab jelas. Dokter bilang hanya kecapean, tetapi Bu Sari tetap gelisah. Sejak kios itu buka, anak saya jadi sering mimpi buruk, katanya suatu sore di depan rumah. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi beberapa tetangga mengangguk pelan. Pak Muji mendengar itu saat lewat membawa beras dari warung. Langkahnya sempat terhenti. Ia ingin marah, ingin membantah, tetapi apa yang bisa ia katakan? Ia tidak pernah mengambil apapun dari siapapun. Ia hanya memasukkan sehelai rambut ke dalam minyak. Itu saja. Malam berikutnya, saat ia menyisir rambut sebelum berangkat ke kios, jumlah yang rontok semakin banyak. Ia hampir saja menghitung. 1, 2. Ia menggenggam rambut itu cepat dan membuangnya tanpa melihat lagi. Di cermin kecil, ia melihat kulit kepalanya semakin jelas di bagian atas. Dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Di luar, suara ibu-ibu kembali terdengar samar. Rezeki itu kalau terlalu cepat, kadang bukan rezeki. Seseorang berkata pelan. Pak Muji menutup jendela. Malam turun seperti biasa. Lampu kiosnya kembali menyala paling terang di sepanjang jalan. Pembeli datang. Uang terkumpul. Dan di sela suara wajan dan spatula, Pak Muji mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa diawasi. Ia merasa seperti ada keseimbangan yang perlahan bergeser. Seperti timbangan yang tidak lagi sejajar. Rezeki memang datang deras, tetapi di sudut-sudut kampung ada bisik-bisik yang ikut tumbuh, dan bisik-bisik itu, pelan tapi pasti, mulai masuk ke dalam pikirannya sendiri. Sejak membuka kios di pinggir jalan raya, Pak Muji mulai jarang kembali ke gang lama untuk berjualan. Gerobaknya kini lebih sering terparkir di samping kios, hanya dipakai jika ada acara kampung atau pesanan khusus. Kiosnya sederhana, tetapi selalu tampak hidup. Lampu neon putih menggantung tepat di atas etalase kaca. Meja-meja plastik berjajar rapi. Di malam hari, asap nasi gorengnya terlihat jelas dari kejauhan, seperti penanda bahwa rezeki sedang menunggu. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Pembeli pertama. Sejak malam rambut itu masuk ke minyak, selalu ada satu orang yang datang paling awal. Tidak pernah terlambat, tidak pernah absen. Dan entah bagaimana, selalu tiba tepat ketika Pak Muji baru saja menyalakan kompor. Malam itu, seperti biasa, Pak Muji membuka rolling door setengah. Udara masih hangat sisa siang, lalu lintas belum terlalu ramai. Ia menata telur, irisan sawi, dan ayam suwir di tempatnya. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkan minyak ke wajan. Ia sadar, ia mulai menunggu. Bukan menunggu pembeli biasa, tetapi menunggu pembeli pertama. Beberapa detik setelah api kompor menyala, langkah kaki terdengar mendekat. Pelan, tidak tergesa. Pak Muji mengangkat kepala. Seorang lelaki berdiri di depan kios. Wajahnya biasa saja, bukan wajah yang menakutkan. Usianya sekitar 40 atau 50. Pakaiannya sederhana. "Satu, Pak," katanya pelan. Suara itu datar, tidak berat, tidak ringan. Pak Muji mengangguk tanpa bicara. Tangannya otomatis mulai bekerja. Bawang masuk ke minyak panas. Desis terdengar panjang. Sekilas, ia merasa desis itu seperti menarik nafas. Ia tidak menoleh ke arah lelaki itu lagi sampai nasi goreng selesai. Saat ia menyerahkan piring, tangan lelaki itu terasa dingin saat menyentuh ujung piring. Dingin, meski malam tidak terlalu sejuk. Lelaki itu duduk di meja paling ujung, membelakangi jalan. Ia makan perlahan, tidak terburu-buru, tidak berbicara pada siapapun. Beberapa menit kemudian, pembeli lain mulai berdatangan. Suara kendaraan meningkat, obrolan kecil terdengar. Kios kembali hidup seperti biasa. Namun ketika Pak Muji sempat melirik ke meja ujung, lelaki itu sudah tidak ada. Piringnya kosong. Tidak ada suara langkah pergi. Tidak ada bunyi kursi digeser. Hanya piring kosong yang tersisa. Pak Muji merasakan tengkuknya dingin. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin aku tidak dengar, pikirnya. Malam-malam berikutnya, pola itu berulang. Selalu ada pembeli pertama. Kadang wajahnya berbeda. Kadang sama seperti malam sebelumnya. Pak Muji tidak yakin. Yang pasti, selalu ada satu orang yang datang tepat setelah kompor dinyalakan. Dan setiap kali ia sedikit terlambat membuka kios, entah karena macet atau karena tubuhnya terasa lelah, kepalanya akan terasa nyeri mendadak. Seperti ada yang menarik rambutnya dari dalam. Suatu malam, rasa lelah itu terlalu berat. Sejak pagi, ia membantu Bu Rini membersihkan rumah. Sinta juga sedang demam ringan. Rambut anaknya terlihat lebih tipis dari biasanya saat disisir. Pak Muji memerhatikan itu diam-diam. Ia tidak berani bertanya. Malam itu, ia sengaja membuka kios lebih lambat dari biasanya.
15 menit saja, pikirnya. Hanya ingin duduk sebentar di kursi plastik, memijat pelipisnya sebelum menyalakan kompor. Rolling door sudah terbuka setengah, lampu sudah menyala, tetapi kompor belum dinyalakan. Ia duduk, menarik nafas panjang. Sunyi, lalu tiba-tiba, kulit kepalanya terasa panas. Bukan panas biasa, seperti tertarik kuat. Ia meringis pelan dan spontan memegang kepalanya. Rasa itu makin kuat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkram rambutnya dan menarik perlahan. Jantungnya berdegup keras. Ia berdiri cepat dan menyalakan kompor. Api biru menyala, rasa tarik itu langsung hilang. Bersamaan dengan itu, langkah kaki terdengar. "1, Pak." Pak Muji tidak langsung mengangkat kepala. Nafasnya masih belum teratur. Ketika akhirnya ia menoleh, seorang lelaki sudah berdiri di depan kios. Wajahnya samar di bawah cahaya lampu. "Pedas sedikit," katanya. Nada suaranya terdengar seperti biasa, tetapi Pak Muji tidak lagi merasa ini kebetulan. Ia memasak dengan tangan sedikit gemetar. Minyak mendesis panjang, lebih panjang dari biasanya. Sekilas, ia merasa suara itu seperti berbisik tepat di telinganya. Ia menahan diri untuk tidak menoleh ke kiri atau kanan. Setelah piring diserahkan, lelaki itu duduk dan makan perlahan. Pak Muji memerhatikan dari sudut mata. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tetapi suasana di sekitar kios terasa berbeda. Lampu neon tampak lebih terang. Bayangan di lantai terlihat lebih tegas. Seolah-olah cahaya itu tidak sekedar menerangi, tetapi memusat pada satu titik. Setelah lelaki itu selesai makan dan pergi, lagi-lagi tanpa suara langkah yang jelas, pembeli lain mulai berdatangan seperti biasa. Namun malam itu, di sela-sela suara spatula dan tawa pelanggan, Pak Muji merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa diawasi. Ia merasa terikat. Terikat pada waktu, terikat pada urutan, terikat pada satu kewajiban yang tidak pernah ia sepakati dengan jelas, tetapi selalu ia patuhi. Jangan menolak pembeli pertama. Ia kini tahu itu bukan sekedar syarat, itu seperti kunci. Dan kunci itu selalu diputar setiap malam, tepat ketika api kompor menyala. Menjelang tutup, saat ia membersihkan meja ujung, ia menemukan sesuatu di bawah kursi tempat pembeli pertama duduk. Sehelai rambut, panjang, lebih panjang dari miliknya, hitam pekat. Ia berdiri lama menatapnya. Lalu dengan tangan gemetar, ia mengambil rambut itu dan membuangnya ke tempat sampah. Angin malam berhenti sesaat, lampu neon berkedip sekali. Hanya sekali, Pak Muji berdiri di tengah kiosnya yang terang, dengan perasaan yang tidak lagi ia bisa sebut sebagai kebetulan atau keberuntungan. Rezeki memang datang tepat waktu, tetapi kini ia mulai mengerti, ada sesuatu yang juga datang tepat waktu, dan ia tidak tahu sampai kapan ia harus terus menyambutnya sebagai pembeli pertama. Pagi itu, Sinta menangis pelan di depan cermin kecil di kamar. "Ayah," suaranya lirih. Pak Muji yang sedang mengikat tali sepatu berhenti. "Kenapa?" Sinta menoleh. Di tangannya ada sisir plastik merah. Di sela-sela giginya, rambut hitam menggumpal lebih banyak dari biasanya. "Rambut Sinta rontok terus," katanya, hampir berbisik. Bu Rini mendekat, mencoba tersenyum tenang. "Mungkin karena kepanasan. Nanti ibu belikan vitamin." Pak Luji berdiri perlahan. Dadanya terasa seperti ditekan sesuatu yang berat. Ia mengambil sisir itu. Rambut yang tersangkut bukan sekedar beberapa helai. Cukup banyak untuk membuatnya menelan ludah. Ia ingin berkata bahwa itu biasa. Bahwa semua orang bisa mengalami rontok. Tetapi kata-kata itu terasa kosong di tenggorokannya. Matanya tanpa sadar bergerak ke arah ubun-ubun Sinta. Kulit kepalanya terlihat sedikit lebih jelas dari biasanya. Hanya sedikit. Namun cukup. "Gak apa-apa," kata Pak Muji akhirnya. Suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan. Sepanjang hari, bayangan rambut di sisir itu tidak lepas dari pikirannya. Di kios, pelanggan tetap datang ramai. Uang di laci semakin tebal setiap malam. Bahkan ia mulai memikirkan untuk memperluas kios. Menambah meja. Mungkin memasang papan nama yang lebih besar. Tetapi setiap kali ia membuka laci uang, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Malam itu, setelah pembeli pertama datang dan pergi seperti biasa, Pak Muji mulai menghitung hasil penjualan. Ia membuka laci perlahan. Lembar demi lembar uang ia susun. Lalu tangannya berhenti. Di antara uang 5 ribuan dan 10 ribuan, ada beberapa helai rambut panjang terselip. Bukan satu, bukan dua. Banyak. Lebih panjang dari rambutnya sendiri.
hitam, lurus, dan terasa berat saat disentuh. Pak Muji menarik napas cepat. Ia menoleh ke arah pintu kios yang sudah tertutup setengah. Tidak ada siapa-siapa. Ia menyentuh rambut itu dengan ujung jarinya. Dingin. Sama seperti malam pertama ia menerima rambut dari lelaki di bawah beringin. Tangannya gemetar saat ia mengumpulkan rambut-rambut itu. Saat ia mengangkatnya, sebagian terasa seperti menempel pada uang. Seolah-olah tumbuh dari sana. Ia merasakan perutnya mual. Ini cuma terbawa pembeli, bisiknya. Meski ia sendiri tidak yakin. Ia membuang rambut-rambut itu ke tempat sampah di belakang kios. Tetapi ketika kembali ke laci untuk melanjutkan menghitung, ada lagi 2 helai yang baru terlihat. Seolah-olah ia tidak pernah benar-benar habis. Angin malam berembus melalui celah rolling door. Lampu neon bergetar tipis. Untuk pertama kalinya, sejak kiosnya ramai, Pak Muji tidak merasa bangga saat melihat uang menumpuk. Ia merasa seperti sedang memegang sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya. Di rumah, keadaan tidak lebih tenang. Sinta mulai sering mengeluh pusing. Burini juga mengeluh rambutnya rontok lebih banyak saat keramas. Entah kenapa akhir-akhir ini, katanya suatu sore sambil membersihkan kamar mandi dari rambut yang menyumbat saluran air, Pak Muji berdiri di ambang pintu, memandangi rambut-rambut itu menempel di lantai keramik. Jumlahnya tidak sedikit. Dadanya kembali terasa sesak. Ia masuk ke kamar dan berdiri di depan cermin. Ia menyibakkan rambutnya. Kulit kepalanya kini terlihat jelas di bagian tengah. Bukan botak sepenuhnya, tetapi menipis dengan cepat. Tangannya perlahan menyentuh bagian itu. Dingin. Ia teringat syarat kedua. Jangan dihitung rambut yang rontok. Selama ini ia patuh. Tidak pernah benar-benar menghitung. Tetapi apakah patuh berarti aman? Malam itu, saat ia membuka kios, suasana terasa lebih berat. Pembeli pertama datang seperti biasa. 1, Pak. Pak Muji menatap wajah lelaki itu sedikit lebih lama dari biasanya. Sejak rambut-rambut itu muncul di laci uang dan lantai kios, tidur Pak Muji tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti mendengar suara halus. Bukan suara jelas, hanya seperti gesekan tipis. Seperti orang menyisir rambut perlahan di ruangan kosong. Malam itu, tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Sejak pagi ia mengantar Sinta ke puskesmas karena demamnya belum benar-benar turun. Dokter bilang hanya kecapekan dan kurang makan. Banyak istirahat saja, kata dokter singkat. Namun Pak Muji tahu, Sinta tidak pernah mengeluh kecapean sebelum ini. Rambut anaknya kini diikat lebih pendek, tidak setebal dulu. Menjelang maghrib, ia berdiri lama di dapur rumah sebelum berangkat ke kios. Ia memandangi kompor dan wajan seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. "Kalau malam ini tutup saja bagaimana?" tanya Burini pelan. "Kamu juga kelihatan capek." Pak Muji menatap istrinya sebentar. Ia ingin mengiyakan. Ia ingin satu malam tanpa kompor menyala, tanpa pembeli pertama, tanpa desis minyak yang terdengar seperti bisikan. Tetapi bayangan rasa tertarik di kulit kepalanya beberapa malam lalu membuatnya ragu. "Sebentar saja," jawabnya akhirnya. "Kalau sepi, tutup cepat." Burini tidak membantah. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit tampak lebih gelap. Angin berembus pelan membawa bau hujan yang belum jatuh. Pak Muji membuka kios seperti biasa. Rolling door dinaikkan setengah. Lampu neon dinyalakan. Cahaya putih menyinari jalan. Ia berdiri beberapa detik tanpa menyalakan kompor. Sunyi. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara memanggil. Dadanya terasa sedikit lega. Kalau pembeli pertama tidak datang, pikirnya. Ia duduk di kursi plastik dan mengusap wajahnya. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kulit kepalanya mulai terasa hangat. Ia menelan ludah. Belum panas, belum perih. Hanya seperti peringatan halus. Ia masih diam. 4 menit. Tiba-tiba,
rasa itu berubah. Bukan sekadar hangat, tetapi seperti ditarik dari dalam. Pelan tapi kuat. Pak Muji meringis dan spontan berdiri. "Tidak," gumamnya pelan. Ia mencoba bertahan, tidak menyalakan kompor. Rasa tarik itu semakin kuat, seolah-olah rambutnya dicengkram dan dipelintir perlahan. Ia hampir berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokan. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menyalakan kompor. Api biru menyala. Rasa itu langsung hilang. Bersamaan dengan itu, langkah kaki terdengar mendekat. "Satu, Pak." Suara itu datar seperti biasa. Pagi setelah jam berhenti di 007 itu, Pak Muji terbangun dengan kepala terasa ringan. Terlalu ringan. Ia duduk di tepi tempat tidur dan mengusap ubun-ubunnya. Jari-jarinya langsung menyentuh kulit kepala yang licin. Bukan hanya menipis, sebagian rambutnya benar-benar hilang. Ia bangkit cepat dan berdiri di depan cermin kecil di kamar. Pantulan wajahnya tampak lebih tua, lebih pucat. Di bagian tengah kepalanya terlihat jelas lingkaran tipis yang hampir botak. Dadanya terasa kosong. Di belakangnya Burini baru bangun dan ikut terdiam melihat cermin. "Muji, rambutmu." Pak Muji cepat-cepat mengambil sisir dan mencoba merapikan rambut yang tersisa, menutup bagian yang menipis. "Biasa," katanya pendek. "Mungkin stres." Namun ia tahu ini bukan sekadar stres. Di kamar sebelah, Sinta batu kecil. Burini segera menghampiri anaknya. Pak Muji mengikuti. Sinta duduk lemas di kasur. Rambutnya diikat sederhana, tetapi ikatan itu kini jauh lebih tipis dari biasanya. "Ayah," katanya pelan. "Sinta mimpi lagi." "Mimpi apa?" tanya Pak Muji, berusaha terdengar tenang. "Ada orang duduk di dapur, rambutnya panjang. Dia makan, tapi bukan nasi." Pak Muji merasa udara di kamar tiba-tiba habis. "Sudah, cuma mimpi," Burini cepat menyelah, meski suaranya sedikit gemetar. Hari itu, Pak Muji tidak langsung membuka kios. Ia duduk lama di ruang depan rumah, memangkangi gerobaknya yang kini jarang dipakai. Di kepalanya hanya ada satu pikiran yang terus berputar. Jangan dihitung rambut yang rontok. Selama ini ia menuruti. Ia membuang tanpa melihat, tanpa menghitung. Tetapi apa hasilnya? Rambutnya tetap berkurang. Rambut Sinta ikut menipis. Rambut Burini mulai rontok. Malam itu, sebelum berangkat ke kios, ia berdiri di kamar mandi kecil dengan sisir di tangan. Ia menyisir perlahan. Rambut-rambut jatuh ke lantai. Banyak. Lebih banyak dari sebelumnya. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membuangnya. Ia mengumpulkan rambut-rambut itu dengan telapak tangan. Lalu duduk di lantai kamar mandi. Ia mulai menghitung. 1, 2, 3. Semakin ia menghitung, napasnya semakin berat. 10, 20, 30. Rambut itu terasa tak habis-habis, seolah setiap kali ia menghitung satu, ada satu lagi yang muncul di tangannya. Ia menelan ludah. 40, 50. Tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar suara sesuatu jatuh. Pak Muji terlonjak. Ia berdiri cepat dan berlari keluar kamar mandi. Sinta berdiri di depan cermin kamar dengan wajah pucat. Di tangannya, sisir plastik merah. Di lantai, rambutnya berguguran seperti daun kering. Lebih banyak dari sebelumnya. Burini memungutnya dengan tangan gemetar. "Apa ini, Ji?" Suaranya hampir putus. Pak Muji tidak bisa menjawab. Ia melihat rambut-rambut di lantai, lalu melihat rambut di tangannya sendiri. Jumlahnya terasa sama. Seolah-olah ada timbangan tak terlihat yang sedang bekerja. Malam itu, ia tetap membuka kios. Namun langkahnya terasa berat. Rolling door dinaikkan. Lampu dinyalakan. Jam dinding masih berhenti di 007. Ia tidak memperbaikinya. Ia berdiri beberapa detik tanpa menyalakan kompor. Ia ingin melihat apa yang terjadi jika ia benar-benar berhenti. Tidak ada pembeli. Tidak ada langkah kaki. Kulit kepalanya terasa panas. Tetapi kali ini ia tidak langsung menyalakan kompor. Ia menunggu. Rasa panas berubah menjadi perih. Seperti kulitnya disayat tipis-tipis. Ia meringis, tetapi tetap berdiri. Lalu, dari arah meja ujung, terdengar suara kursi bergeser.
padahal tidak ada siapa-siapa di sana. "Satu, Pak." Suara itu terdengar jelas, tetapi tidak ada sosok yang berdiri di depan kios. Pak Muji menoleh pelan. Di meja ujung ada sesuatu. Bukan tubuh utuh, hanya bayangan. Tipis, dengan rambut panjang menjuntai sampai lantai. Bayangan itu duduk diam. Di depannya, piring kosong sudah tergeletak. Pak Muji merasa lututnya hampir lemas. Suara mengunyah kembali terdengar. Pelan. Berulang. Krek. Krek. Ia melihat ke arah dapur kecil. Di lantai, rambut-rambut mulai bermunculan. Bukan jatuh dari atas, tetapi seperti tumbuh dari keramik. Tipis. Hitam. Bergerak pelan seperti ditiup angin yang tidak ada. Pak Muji teringat rambut yang ia hitung tadi. Pantangan itu sudah ia langgar. Dadanya terasa sesak. Ia berjalan perlahan ke arah meja ujung. Setiap langkah terasa berat. "Sudah cukup," katanya lirih. Suara mengunyah berhenti. Bayangan itu tidak bergerak. Pak Muji memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak malam di bawah beringin, ia benar-benar merasa takut. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut bangkrut, tetapi takut kehilangan keluarganya sedikit demi sedikit. Ia berbalik menuju kompor. Dengan tangan gemetar, ia mematikan gas. Api padam. Lampu neon berkedip keras. Bayangan di meja ujung berdiri. Rambutnya menjuntai lebih panjang, hampir menyentuh kaki Pak Muji. "Satu, Pak." Suara itu kini terdengar lebih dekat, lebih dalam. Pak Muji meraih wajan dan membantingnya ke lantai. Bunyi dentang keras memecah sunyi. "Tidak ada lagi," teriaknya. Lampu neon padam. Kios tenggelam dalam gelap. Suara mengunyah berubah menjadi desisan panjang, seperti minyak panas yang tumpah. Lalu, sunyi. Benar-benar sunyi. Beberapa detik kemudian, listrik di jalan kembali menyala. Lampu kios ikut hidup. Terang. Meja ujung kosong. Tidak ada bayangan. Tidak ada rambut di lantai. Hanya wajan yang tergeletak, dan beberapa piring yang bergetar pelan. Pak Muji berdiri terpaku, napasnya tersengal. Jam di dinding tiba-tiba bergerak lagi. Jarumnya berjalan melewati 007. Waktu kembali berjalan. Ia menurunkan rolling door tanpa menutup uang di laci. Ia tidak peduli lagi. Di rumah, Bu Rini terkejut melihatnya pulang lebih cepat. Ada apa? Pak Muji duduk di lantai ruang depan. Ia menatap istrinya lama. "Kita tutup kiosnya," katanya pelan. Bu Rini terdiam. "Utang bagaimana?" tanyanya hati-hati. Pak Muji menunduk. "Lebih baik kita mulai lagi dari gerobak, daripada kehilangan yang lain." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia tidur tanpa suara desis di telinganya. Pagi harinya, rambut di sisirnya masih rontok. Tetapi tidak sebanyak kemarin. Sinta juga tidak mengeluh mimpi. Beberapa hari kemudian, kios itu benar-benar tutup. Lampunya tidak pernah menyala lagi. Warga kampung kembali berbisik, tetapi kali ini dengan nada berbeda. "Sayang sekali," kata seseorang. "Ya, mungkin memang belum rezekinya," kata yang lain. Pak Muji kembali mendorong gerobaknya keliling gang sempit. Penghasilannya tidak sebanyak dulu. Namun setiap malam, ketika ia menyalakan kompor, minyak hanya mendesi seperti biasa. Tidak ada suara napas panjang. Tidak ada jam yang berhenti. Tidak ada pembeli pertama yang datang tepat waktu. Rambutnya tidak kembali seperti semula, tetapi tidak lagi berkurang drastis. Suatu malam, saat ia duduk di depan rumah bersama Sinta yang mulai ceria kembali, ia memandangi gerobaknya yang sederhana. Ia sadar, pesugihan bukan hanya soal meminta dan memberi. Ia adalah pengkhianatan kecil yang tumbuh pelan di dalam hati. Saat seseorang memilih jalan cepat dan membiarkan sesuatu yang tak terlihat ikut makan di meja yang sama. Dan tidak ada rezeki yang benar-benar mengalir deras tanpa mengambil sesuatu sebagai gantinya. Pak Muji belajar dengan cara yang mahal, bahwa kehilangan uang bisa dicari lagi. Tetapi kehilangan bagian dari keluarga, meski hanya sehelai rambut, adalah harga yang tak pernah sepadan.